Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini kita pertemuan kelima ya. Jadi kita akan membahas tentang masih persamaan garis lurus. Nah, yang akan persamaan garis lurus kali ini yaitu tentang kemiringan garis. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cara menentukan kemiringan garis atau gradien garis ya. Jadi pertemuan ini kita akan menentukan antara dua garis sejajar akan memiliki gradien yang sama, sedangkan jika gradien garis dua garis yang tegak lurus maka gradien adalah lawan dan kebalikannya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi jika ada dua garis, kalau dia sejajar, maka M-nya sama, gradiennya sama. Contoh, persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 1 dan Y sama dengan 2X tambah 3. Sama-sama dua gradiennya, maka dia sejajar. Ketika dikatakan dia tegak lurus, ya, itu lawan dan kebalikannya. Contoh, gradien garis yang pertama adalah 3, positif 3. Maka kalau ada garis yang tegak lurus dengan gradien garis 3, maka lawannya positif adalah negatif ya. Kemudian 3 itu kan 3/1, maka menjadi 1/3. Jadi lawan dan kebalikan dari positif 3 adalah negatif 1/3 ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M melalui titik X, Y. Ya, jadi Y dikurangi 1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Ini rumus ya, untuk menentukan persamaan garis kalau diketahui gradien dan satu titik. Beda halnya kalau diketahui titik dua-dua ya. Kalau titik keduanya titik tanpa diketahui gradiennya, kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Oke, ini adalah tabel bentuk persamaan garis ya. Nah, ini cara menginput. Yang pertama, M-nya 2, kemiringannya 2 ya. Titik 0, dilalui titik 0,0 ya sama dengan 2X ya. Kemudian yang kedua, kemiringannya 3. Kemiringannya 3 yaitu titiknya 1,3. Nah, dimasukkanlah ya. Y dikurang 3 sama dengan 3 dalam kurung X dikurang 1 ya. Kemudian yang kedua, kemiringannya 2 atau gradiennya 2. Ya, jadi Y dikurang negatif 2 sehingga menjadi Y tambah 2 ya. Sebentar kita akan jelaskan. Nah, sehingga dapatlah persamaan di bawah ya. Seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh soal. Ya, contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah kedua garis tegak lurus, sejajar, atau tidak keduanya. Jadi ini yang pertama A, ada garis L1, titiknya itu dia melalui titik 2,5 dan 4,9. Kemudian L2-nya ya ada dua garis kedua ya, maksudnya negatif 1,4 dan 3,2. Kemudian B-nya L1 4,2 dan 6,8. Kemudian L2-nya negatif 1, negatif 4 dan 3,8. Ya. Nah, menentukan gradien garis ya. Jadi yang tadi maksudnya adalah, jadi ini kan ada dua garis ya. Ada L1 dan ada L2. Jadi dua garis. Kita mau tentukan nih, apakah garis L1 dan L2 itu sejajar atau tegak lurus atau tidak ada hubungannya. Ya. Tanpa menggambar grafik. Ya, tanpa menggambar. Jadi hanya memasukkan di rumus yang tadi. Kita sudah tahu bahwa ketika dia sejajar maka gradiennya sama, dan ketika dia tegak lurus maka gradiennya harus lawan dan kebalikannya ya. Nah, ini garis
Yang pertama, kita tentukan, jadi caranya adalah menentukan gradiennya. Ya, menentukan gradien sudah kita tentukan sebelumnya bahwa yaitu menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi dari titik ini kita menentukan, oh X1-nya 2, Y1-nya 5, X2-nya 4, Y2-nya 9. Nah, baru kita masukkan di rumus yang tadi. Y2-nya kita ganti 9, Y1-nya kita ganti dengan 5, X2-nya kita ganti 4, dan X1-nya 2. Sehingga 9 dikurang 5 per 4 dikurang 2 sama dengan 4 per 2. Jadi gradiennya sama dengan 2. Itu adalah gradien L1. Ya. Kemudian gradiennya L2. Titiknya negatif 1,4 dan 3,2. Kita tentukan lagi titik-titiknya. X1-nya negatif 1, Y1-nya 4, X2-nya 3, dan Y2-nya 2. Mari kita masukkan ke rumus ya. Jadi 2 kurang 4 per 3 dikurang negatif 1. Perhatikan ya. Jadi 2 kurang 4 negatif 2. 3 dikurang negatif 1 tadi, negatif ketemu negatif. Jadi itu diingat, ketika dua tanda ketemu sama-sama negatif, maka dia akan menjadi positif. Sehingga di situ menjadi 3 tambah 1. Jadi 3 tambah 1 sehingga negatif 2 per 4. Sama dengan dikecilkan masing-masing dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2, negatif 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga hasilnya negatif 1 per 2. Nah, sekarang kita perhatikan apakah gradiennya sama. Yang pertama tadi L1-nya 2. L2-nya negatif 1 per 2. Tidak sama. Apakah lawan dan kebalikannya? Yang pertama positif, yang kedua negatif. 2. Kebalikan dari 2 adalah 1 per 2. Sehingga kedua garis ini adalah saling tegak lurus. Ya, seperti itu. Sekarang kita perhatikan bagian B. Nah, ini ya. Nih, menentukan gradien garis. Sama seperti tadi, kita tentukan gradien garisnya ya. Jadi, kita tentukan X1, Y1, X2, Y2 ya. Ibu kira ini sudah mengerti ya. Nah, kita masukkan lagi di rumusnya. Ya, 8 dikurang 2 per 6 dikurang 4. Sama dengan 8 kurang 2, 6. 6 kurang 4, 2. Sehingga 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian, garis yang kedua ya. Jadi, X1-nya negatif 1, Y1-nya negatif 4, X2-nya 3, Y2-nya 8. Sama ya, kita masukkan di rumus. Oh, jadi 8. Perhatikan 8 dikurang negatif 4. Sehingga dia menjadi negatif ketemu negatif menjadi positif. Ya, 3 dikurang negatif 1. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Sehingga 3 ditambah 1. Jadi 8 tambah 4, 12. 3 tambah 1, 4. Sehingga menjadi 12 per 4. Sama dengan 3. Nah, ternyata gradiennya sama-sama 3. Sehingga kedua garis ini sejajar. Ya, seperti itu. Sekarang kita bahas yang kedua ya. Soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,6 dan memiliki gradien M sama dengan 4. Nah, jadi ini ada titik dan ada gradien. Nah, caranya adalah yang pertama, ingat kita menentukan dulu dari titik itu mana X1 dan mana Y1 ya. Titik itu ingat selalu X, Y. Jadi karena di sini ada satu titik saja, jadi X1-nya 2 dan Y1-nya 6 ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan garis ya, menentukan persamaan garis yang tadi Y dikurangi 1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 ya. Nah, kita ganti Y1-nya dengan 6, Y dikurang 6 sama dengan M-nya kita ganti dengan 4, X dikurang X1-nya kita ganti dengan 2. Kemudian kita kalikan, jadi 4-nya dikalikan masuk, 4 dikali X sama dengan 4X, 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Ya, sehingga Y dikurang 6 sama dengan 4X dikurang 8. Kemudian kita gabung negatif 6-nya kita pindahkan ke sebelah kanan.
yang awalnya di negatif, maka akan menjadi positif. Sehingga Y sama dengan 4X dikurang 8 ditambah 6. Sehingga Y sama dengan 4X dikurang 2. Jadi persamaan garis yang melalui titik 2,6 dan memiliki gradien garis 4 adalah 4X kurang 2 ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 5,9 dan sejajar dengan garis 5Y kurang 9. Jadi di sini ada titik 5,9, dia keterangannya diketahui dengan sejajar dengan sebuah garis. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau soalnya seperti ini, kita menentukan gradien garisnya ini berdasarkan keterangan. Nah, karena di sini sejajar, maka nanti gradien garis yang melalui titik 5,9 ini akan sama dengan gradien dari 5Y kurang 3X sama dengan 10. Jadi yang akan lakukan pertama adalah menentukan gradien garis dari 5Y dikurang 3X sama dengan 10 dengan cara yaitu, nah seperti ini ya. Jadi kita balik aja. Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus ya. Jadi selalu dengan konstan tadi. X, negatif X per Y sebenarnya. Nah, bagaimana caranya ini? Yaitu, jadi 5Y sama dengan 3X tambah 10. Jadi, kan awalnya 5Y dikurang 3X sama dengan 10. Ya, negatif 3X-nya pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Sehingga 3X tambah 10. Sehingga Y sama dengan 3X ditambah 10 per 5. Jadi 5-nya per. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka gradiennya adalah 3 per 5 ya. Jadi 3 per 5. Karena tadi keterangannya dia sejajar, maka gradien nanti yang melewati titik 5,9 tadi adalah 3 per 5 ya. Nah, jadi dari keterangan tadi kita sudah tahu, oh M-nya 3 per 5. Titiknya 5,9. Dari 5,9 itu kita tahu, oh X1-nya 5 dan Y1-nya 9. Baru kita masukkan di persamaan garis. Y dikurangnya 1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Ya, Y1-nya kita ganti 9. M-nya kita ganti 3 per 5 dan X1-nya kita ganti dengan 5. Nah, setelah itu kita kalikan. Jadi dikali masuk ya. Y dikurang 9 sama dengan 3 dikali X jadi 3X. 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15 per 5. Kemudian 5-nya nanti kemana? 5-nya dikalikan ke sebelah kiri. Seperti ini. Ya. Jadi 5 dikalikan dengan Y kurang 9. Jadi semuanya dikali 5. Untuk menghilangkan per 5 tadi ya. Jadi 5 dikali Y kurang 9 sama dengan 3X kurang 15. Dikalikan masuk, 5 kali Y, 5Y sama dengan 5Y dikurang 5 kali 9 negatif 45 sama dengan 3X kurang 15. Sehingga 5Y sama dengan 3X dikurang 15. Negatif 45-nya pindah ke sebelah kanan menjadi positif 45. Sehingga 5Y sama dengan 3X ditambah 30 ya. 30-nya dari mana? Yaitu negatif 15 ditambah 5. Atau bisa dituliskan 5Y, ya, dipindahkan 3X-nya ke sebelah kiri sama dengan menjadi negatif 3X sama dengan positif 30, ya. Baiklah, cukup sekian yang Ibu bisa jelaskan ya. Nah, sekarang dipahami baik-baik. Dan coba kerjakan latihan soal ya. Jika ada yang kurang dipahami atau yang ingin ditanyakan langsung japri ke Ibu ya. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.